Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Malam ini XOP Life Care ingin membagikan kesaksian dari seorang ibu, Ibu Ima dari Surabaya. Ibu ini banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Tapi untuk malam ini dia ingin membagikan satu kisah yang luar biasa, bagaimana hebatnya Tuhan yang kita sembah yang dialami oleh Ibu Ima. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua dan membangkitkan iman kita. Di awal tahun 2021 kita menjalani tahun ini dengan penuh semangat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dan sekaligus betapa hebatnya Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tadinya tidak begitu suka ke gereja karena saya lihat ada banyak pelayan Tuhan yang saya pikir hidupnya tidak sesuai, tidak menjadi pelaku firman. Jadi saya akhirnya hanya berdoa di rumah, baca Alkitab secukupnya, dan saya hanya ke gereja itu Paskah, Hari Natal, dan Tahun Baru. Sampai ketika saya pergi ibadah ke gereja pada hari-hari itu, saya mau masuk pintu gereja itu sampai kesandung, bahasa Surabayanya itu. Ya, saya bilang ampun Tuhan, saya sampai gemetar karena jarang ke gereja. Saya bilang. Singkat cerita, saya memiliki seorang adik yang suaminya menjadi hamba Tuhan. Itu kemudian dia suka memberikan saya undangan seminar kebangunan rohani dan lain-lain. Tetapi saya tolak dengan halus. Lama-lama saya merasa sungkan. Akhirnya saya terima salah satu undangan itu dan saya menghadiri seminar itu. Pada seminar tadi kebangunan rohani, ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah. Saya sampai hari ini ingat. Intinya bahwa kalau ingin dekat dengan Tuhan, engkau harus melepaskan sandalmu seperti Musa melepaskan kasutnya ketika ingin dekat kepada Tuhan. Lalu, kenapa di gereja ada banyak orang yang aktif di gereja, tetapi kehidupan mereka ternyata tetap sama, bahkan karakternya bisa menjadi lebih buruk. Karena mereka datang ke gereja dengan motivasi tidak mencari Tuhan, tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, hanya sekedar rutinitas atau agamawi. Itu penjelasan dari yang memberikan khotbah. Nah, ketika yang sungguh-sungguh, maka oleh Tuhan sandal itu dilepaskan. Artinya sandal adalah dosa, misalnya perzinahan, kesombongan dan lain-lain. Dilepaskan. Sementara ada orang lain kemudian roh, maksud saya roh dosa itu tadi, ketika dilepaskan oleh Tuhan, dibawa pulang oleh mereka yang sekedar ya agamawi, sekedar rutinitas. Sehingga yang tadinya misalnya cuma punya roh kesombongan, ditambah lagi roh-roh yang lain, akhirnya mereka tidak semakin baik. Saat itulah saya kemudian tahu persis dan merasa ngeh ya. Inilah yang saya pikirkan selama ini. Kemudian saya berjanji bahwa saya akan tetap ke gereja, dan saya katakan saya akan mau selalu ke gereja. Singkat cerita saya terus ke gereja aktif. Tidak lama, maksudnya setelah kejadian itu saya ke gereja aktif. Hanya saya berkata seorang diri dalam sebuah gereja ketika saya beribadah, Tuhan, mulai hari ini saya akan setia kepadamu selamanya. Terima kasih Tuhan.
Sudah, biasa saja, saya pikir ya, saya berkata itu nggak tahu kenapa. Sebulan kemudian saya diizinkan mengalami kecelakaan tunggal. Mobil kami terbalik. Penumpangnya saya, kakak ipar saya, suaminya, dan ketiga anak saya. Ya. Semua tidak ada yang luka. Yang luka hanya anak bungsu saya. Seorang gadis kecil, perempuan 9 tahun. Yang terjadi, kedua tangannya itu luka parah dan katakanlah hancur. Nah, akhirnya dengan diangkat oleh kakaknya yang laki-laki, kami minta tolong kendaraan yang lewat, dibawa ke rumah sakit terdekat waktu itu. Maksud saya waktu itu di Brebes ya. Sampai di Brebes, Jawa Tengah, dokternya cuma membuka, dikasih pertolongan pertama, dia bilang tidak bisa, bawa yang lebih besar. Akhirnya dibawa ke rumah sakit di Tegal. Sampai di Tegal tidak bisa dioperasi langsung karena tunggu dokter dan semua tenaga medis yang diperlukan saat itu. Jadi nunggu berjam-jam. Kecelakaan terjadi sekitar jam 12-an. Operasi dikerjakan jam 6 sore. Setelah dioperasi itu kami tunggu. Sementara itu, sejak kecelakaan itu saya diberitahu oleh Tuhan, tidak audible. Hati saya mengatakan, diberitahu puasa, puasa, puasa. Saya sendiri sebagai orang Kristen tidak tahu bagaimana cara berpuasa karena saya dulu ada dari seberang. Saya tahu cara berpuasa saya yang lama. Akhirnya saya putuskan saya puasa. Dari jam 6 sore saya buka puasa, makan, minum air segelas, sampai besok lagi jam 6 sore saya buka puasa pada waktu itu. Nah, saya terus puasa. Akhirnya jam 8 malam kira-kira dokter memanggil kami, saya dan suami, jadi ayah dari anak saya. Ternyata dokter itu mengatakan yang tangan kiri gak apa-apa, yang tangan kanan harus diamputasi. Saudara-saudara yang kekasih, saat itu saya seperti di sinetron, gak bisa jawabnya. Tapi saya katakan tidak, saya tidak mau amputasi. Di sini tidak ada dokter. Di mana yang ada dokter bisa bantu? Jakarta 4 orang waktu itu, Semarang 2 orang, Surabaya 2 orang. Di antaranya Surabaya Paul Tahalili. Di Semarang Dr. Fai Haider. Saya putuskan di Semarang yang paling dekat. Akhirnya ambulans dilarikan ke sana, sampailah di Semarang rumah sakit Telogorejo sekitar jam 12 malam. Saya pikir langsung dioperasi. Ternyata tidak, tunggu besok pagi. Saya sempat protes kepada dokternya, Fai Haider, kenapa enggak operasi? Karena kalau saya operasi lagi, anak ibu enggak bangun. Karena ini operasi total, sudah dibius 2 kali, enggak bisa tunggu besok. Saudara tahu, saya kemudian aduh Tuhan, ya. Akhirnya paginya dilaksanakan operasi. Setelah saya menandatangani kalau gagal, kalau sampai mati atau tidak mungkin apapun, saya tetap tidak boleh komplain. Saya tanda tangani sudah. Operasi dikerjakan jam 8 pagi. Saya tunggu di muka pintu operasi dengan anak saya yang pertama, kakaknya Rani. Waktu itu saya hanya ingat 2 ayat. Tidak tahu ayat di mana itu, tapi perkataan itu saya ingat. Yang pertama adalah doa orang yang benar dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Itu saya ingat. Dulu nggak ingat, sekarang ingat. Yakobus 5:16b. Lalu jika di dunia ini 2 orang sepakat minta apa saja, Bapa di surga mengabulkan, karena Tuhan Yesus hadir. Saya juga tidak tahu itu di mana ayatnya. Sekarang ingat. Injil Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Dioperasi, saat itulah
Tuhan karuniai saya bahasa roh. Dan saya bergandeng tangan dengan anak saya itu berdoa di depan pintu operasi. Terakhir, haleluya, amin, buka mata. Dokter keluar dari ruang pintu operasi bersamaan. Lalu saya tanya, bagaimana dok? Sudah. Kira-kira, oh maaf bu ya, saya masih ada yang harus saya kerjakan gitu. Akhirnya saya kembali. Besoknya di visite sama dokter tersebut, tangan anak saya yang dioperasi itu, membengkak itu, telapak tangannya tuh bengkak seperti bakpao. Sudah, akhirnya dokter datang visite, terus dia bilang, Rika Dona, coba gerakkan jarimu. Yang diperban itu cuma ujung jarinya yang kelihatan. Dia gerakkan ujung jarinya satu persatu itu bisa. Langsung dokternya mengatakan, oh luar biasa, ternyata sudah nyambung bu, nggak jadi amputasi. Oh langsung saya terima kasih Tuhan. Saya kemarin ibu saya tinggal karena saya pesimis, tidak mungkin ini bisa, pasti amputasi. Tapi karena ibu, menurut orang Semarang tuh ngeyel, orang Surabaya bilang ngotot minta terus, saya lakukan. Dan ketika pagi ini saya lihat betul-betul ini belum pernah terjadi, ini mujizat. Karena secara medis semua organ tubuh termasuk tangan, anggota tubuh itu harus dialiri darah. Lewat dari 6 jam proses pembusukan. Sedangkan ini 12 siang sampai jam 12 selesai baru operasi. 1 hari 1 malam. Makanya saya tidak mungkin menurut dokter itu. Ternyata sambung, mujizat. Yang mengatakan adalah dokter itu sendiri. Saya langsung sujud syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Dokter boleh memutuskan amputasi, tetapi saya percaya Engkau dokter di atas segala dokter, bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagimu. Saat itu saya berkata begitu. Karena pada waktu sebelum operasi itu, saya katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, maaf ya saya sedikit emosional. Tuhan Yesus, Rika Dona ini anakmu, Rika Dona ini milikmu. Kalau engkau mau panggil, panggil saja. Saya bilang gitu. Karena dia milikmu. Tapi kalau engkau percayakan, dia boleh hidup, dia perlu tangan Tuhan. Perlu tangan. Saya tidak mau amputasi. Kalau amputasi ambil aja, saya bilang begitu. Saya ngambil satu keputusan menyerahkan sepenuhnya dalam kedaulatan tangan Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya mohon, kalau memang engkau izinkan dia hidup, biarlah dia tidak amputasi. Ya, puji Tuhan, ternyata benar tidak amputasi. Perjalanan itu ternyata tidak semudah itu. Kami pulang ke Surabaya, ternyata tangan itu tidak bisa bergerak, diangkat begini tidak bisa. Waktu itu di TV pakai remote, dia pun tidak bisa tekan. Saya berkata, Tuhan, ini sambung tetapi tidak ada tenaga bergerak, menggerakkan tangannya. Saya menjadi down, iman saya up and down. Pada saat-saat sulit itu, banyak beberapa hamba Tuhan datang pada saya menguatkan. Bu Ima, jangan undur dari Tuhan, tetap melangkah maju. Kalau Tuhan sudah menolong, dia tidak mungkin setengah-setengah, pasti dia tolong sampai tuntas. Amin. Saya bilang gitu. Jangan undur. Dia bilang, terima kasih. Saya bilang, begitulah saya jalani. Kemudian tetap terapi, bawa kontrol ke dokter. Kemudian saya berdoa dengan papanya juga ikut serta. Kami lebih banyak fokus untuk dia. Dia juga takut naik mobil, sampai saya bawa nggak apa-apa satu persatu sampai akhirnya dia berani naik mobil. Akhirnya Tuhan pulihkan, ya Tuhan pulihkan. Dia bisa menulis, bisa bergerak, naik sepeda. Saya bawa berenang juga seperti advis dari dokter-dokter. Naik sepeda pun bisa. Sampai satu ketika akhirnya dia sempat tanya, "Mah, kenapa ya tanganku kok sampai seperti ini, kecelakaan? Kok aku saja?" Ya itu Tuhan Yesus.
Gak usah khawatir. Meskipun sekarang tanganmu tidak sekuat ya, tidak sempurna seperti tangan orang lain atau tangannya mama. Inten Suweno waktu itu menteri zamannya Pak Harto, yang tangannya aja diamputasi dan pakai tangan palsu bisa jadi menteri. Mama tangannya 2 nggak jadi menteri, saya bilang begitu. Oh ya gitu. Akhirnya dia bertumbuh, sekolah, dan puji Tuhan dia memiliki prestasi ya, ranking juara 1 dan sampai SMA. Hanya dia masuk perguruan tinggi UNER. Dan ternyata Tuhan bekerja luar biasa. Dia memiliki semangat ya, dan dia bertumbuh menjadi seorang gadis muda yang periang. Itu hebatnya. Dan tidak mudah putus asa. Semangat, dia kuliah sambil bekerja sebagai SPG. Ada mobil, perumahan, perusahaan-perusahaan semua. Dia bilang. Dan dia selalu suka melucu, banyol ya, bikin tertawa orang banyak, termasuk saya. Saya bilang kamu ini lucu. Jadi dari situ saya lihat bahwa Tuhan luar biasa bekerja. Singkat cerita, dia kemudian lulus di UNER, ambil Fakultas Sastra Inggris, dan dipanggil oleh dekannya untuk bekerja di UNER, direktorat ya. Kemudian jadi humas di situ. Ternyata kemudian dia merasa saya mau ke Jakarta. Ya, oke. Tapi saya tidak langsung oke. Saya bilang pikir dulu. Ini loh, sudah baik, ke depan baik ya. Pekerjaan orang cari susah, kamu sudah dapat. Tapi dia tetap ingin ke Jakarta. Merantaulah dia ke Jakarta. Jadi dulu yang saya khawatirkan, apakah dia bisa hidup mandiri? Apakah dia bisa tidak kebergantungan kepada kami, apakah dia bisa menjadi berkat bagi orang lain? Apa yang saya khawatirkan ternyata tidak terjadi ketika kita mempercayakan bahwa apapun yang kita lakukan itu berjalan bersama Tuhan Yesus. Ketika kita minta dia yang menopang, ketika dia berjalan di depan kita, ketika saya lelah dia yang gendong saya, tidak menjadi kenyataan. Apa yang saya takutkan tidak terjadi. Sampai kemudian banyak saudara, teman katakan, aku kalau jadi kamu, jantungku coplok, katanya orang Surabaya begitu ya. Atau kurang sak sendok. Kalau saya tanggung sendiri, sama seperti itu. Tetapi bukan saya tanggung sendiri, saya letakkan di kaki Tuhan Yesus. Segala beban, segala persoalan saya katakan kepada Tuhan Yesus, tolonglah saya. Karena saya tahu seperti janjinya, dia mati di atas kayu salib, dia menanggung segala kuasa dosa kita, kutuk kita, kelemahan kita, sakit penyakit kita. Dan bahkan dia berjanji kalau kita mengikut dia, dia memberikan kehidupan kita sebagai gembala yang baik, tidak akan kekurangan. Janji itu saya pegang karena saya percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Akhirnya sejak saat itu kemudian saya dalam perjalanan hidup ketika saya masih dinas, saya menjadi part-timer sebagai hamba Tuhan. Setelah saya pensiun, saya menjadi full-timer, tapi saya tidak bergabung satu gereja karena saya lebih banyak ke bidang penginjilan. Sekarang anak saya sudah stay di Jakarta dan ada pekerjaan di Jakarta, dan ternyata dia bisa tinggal sendiri. Pada waktu kos ya cuci baju sendiri, membersihkan sendiri rumahnya, maksud saya kosnya ya, kamarnya, sampai dengan hari ini semua diberikan kebaikan. Yang terutama dia kemudian menyadari bahwa hidupnya selalu di tangan Tuhan. Sekali lagi saudara, janganlah khawatir, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginan kita kepada Allah dalam doa, permohonan, dan disertai ucapan syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita.